Ya, terima kasih Dr. Jenny, Dr. Dedi, Ibu Bapak pembicara ya. Tadi sudah Pak Dr. Iqbal, eh, Ibu Bapak pembicara dan penanggap, dan Ibu Bapak semua peserta dalam diskusi kita di eh, perdana di tahun 2023 ya untuk Zoom ini ya. Tentunya menarik untuk masalah ini. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi tentunya diskusi tentang Permenkes 3 2023 ini memang hal yang sangat apa ya, menurut saya cukup menarik ya untuk kita diskusikan. Oh ya, saya sedikit mohon maaf, saya tidak menyampaikan dalam bentuk paparan PPT, tapi saya sudah menulis dalam paper saya di sini lah ya. Nah, jadi saya mau katakan pertama ini sangat menarik karena memang ini sudah lama ditunggu ya. Sudah 6-7 tahun. Inflasi sudah berapa persen, nanti kita bisa hitung berapa kombinasi inasi bijis ataupun kapitasi yang sudah diubah ini, apakah sudah ada hitungan berdasarkan inflasinya juga atau tidak dan sebagainya. Jadi pertama yang saya mau katakan adalah sisi formil sebelum masuk ke material Permenkes 3 2023. Kalau membaca terkait dengan masalah formilnya, sebenarnya yang seperti sering saya sampaikan, itu ada ketentuan pasal 24 ayat 3 ayat 1 maksud saya, Undang-Undang SJSN, pasal 11 huruf D, Undang-Undang BPJS, itu kan terkait dengan tarif adalah hasil pembicaraan antara asosiasi Vaskes dengan BPJS Kesehatan. Dan itu kalau kita juntokan dengan Undang-Undang 13 tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan, pasal 96 jelas bahwa harus melibatkan masyarakat. Nah, pertanyaan yang seperti tadi disampaikan Dr. Iqbal, apakah Permenkes ini sudah melalui proses yang melibatkan masyarakat? Ini kan persoalan yang sangat substansial karena masalah formil itu sangat lagi hangat-hangatnya sekarang karena keluar Perpu 2 tahun 2022 yang merupakan bagian dari menihilkan putusan Mahkamah Konstitusi yang fokus pada masalah formil, belum masalah material. Nah, jadi ada sebuah proses yang memang oleh pemerintah sering dilupakan dan itu sengaja menurut saya, walaupun pasal 96 Undang-Undang 13 tahun 2022 dengan sangat jelas. Ada pelibatan masyarakat. Ada akses, harus diberikan akses terkait dengan naskah akademiknya. Permenkes 3 ini, apakah sudah punya naskah akademik, kajian akademiknya? Kalau punya, ya mohon di-share supaya publik tahu. Kami pun dari BPJS Watch mungkin sebagai perwakilan dari peserta yang memang sangat berharap adanya peningkatan kualitas JKN pelayanan yang dimulai dari tarif ini, ya kami juga harusnya punya hak untuk menggunakan pasal 96 terkait dengan Permenkes 3 tahun 2022. Nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba katanya sedang dibahas, tapi tanpa pelibatan akhirnya muncul. Nah, ini juga artinya tidak hanya kelompok tertentu yang diajak, tapi kita juga harusnya diajak sebagai masyarakat yang memang sangat punya kepentingan dengan Permenkes 3 ini dan sebagainya. Nah, jadi menurut saya persoalan formil ini kita meragukan. Kalau tadi disebut siapa, nah kita harus juga tahu nih siapa, dan pemerintah harus, Menteri Kesehatan harus jelas, tidak bisa mengatakan bahwa ini kewenangan saya untuk menetapkan. Bahwa kewenangan iya betul, tapi formilnya harus melalui proses melibatkan masyarakat. Jadi pasal 24 ayat 1 Undang-Undang SJSN, pasal 11 huruf D Undang-Undang BPJS, pasal 96 Undang-Undang 13 tahun 2022 itu sangat jelas mengatakan terkait pelibatan masyarakat untuk pembentukan sebuah peraturan perundangan, termasuk di dalamnya Permenkes 3 tahun 2023 ini. Dan tentunya sekarang ini juga sedang kita dengar terkait dengan pemerintah sedang merevisi kembali Perpres 82 2018. Nah, ini juga kita dengar prosesnya sedang berlangsung, tapi pelibatannya juga belum real diajak kita gitu ya, terkait dengan bagaimana pembentukan Perpres 82 tentang JKN. Nah, itu dari sisi formil yang mungkin nanti kalau ada yang merasa
kalau banyak yang merasa tidak terlibat, ini menjadi bagian alasan untuk kita judicial review juga kepada Mahkamah Agung, karena di bawah undang-undang dia JR-nya ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kita bisa nanti minta bahwa ini harus diperbaiki dengan pelibatan masyarakat supaya jelas bahwa materialnya bisa benar-benar menjadi sebuah win-win, bukan menjadi sebuah kesepakatan sepihak dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Nah, kalau melihat kepada isinya, menurut saya memang ada banyak hal yang baru juga yang memang agak aneh, dan tapi itu mungkin sudah dikaji oleh pemerintah, tapi kita nggak tahu cara mengkajinya bagaimana dan apakah memang ini melibatkan masyarakat tadi ya, apakah para akademisi nanti mungkin Prof. Hasbullah Tabrani juga apakah diajak atau tidak, misalnya tadi koefisiennya itu dan sebagainya, itu dari mana datangnya dan sebagainya. Nah, paling tidak pertama yang saya mau katakan terkait dengan masalah kapitasi ya. Masalah kapitasi ini memang angkanya sudah disebutkan tadi oleh Dr. Iqbal, 3.000 sampai 9.000 ya gitu ya, 9 sampai 16.000 untuk klinik dan 8 ribuan, 8,5 sampai 15.000 untuk dokter praktek umum, praktek pribadi. Nah, yang awalnya dokter praktek umum ini kan sebenarnya digabung dengan klinik, sekarang dipisahin dan nilainya di bawah gitu ya. Kenapa harus dipisahkan? Itu juga harus kita tanya ke pemerintah. Kenapa 9 sampai 16.000 sementara puskesmas 3 sampai 9.000, 3.600 itu untuk yang puskesmas belum punya dokter. Saya bingung juga kenapa masih diberikan kesempatan untuk puskesmas yang nggak punya dokter untuk menjadi mitra BPJS Kesehatan dari sisi kuratif. Nanti kalau yang merujuk siapa dan sebagainya tanpa dokter. Nah, saya coba mencermati tentang tarif ini ya. Saya khawatir nanti dalam rangka dengan adanya disparitas yang cukup ya, 3 sampai 9.000, 9 sampai 16. Nanti BPJS Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk mendistribusikan ulang peserta itu lebih cenderung ke puskesmas gitu. Nanti kesian kliniknya gitu. Klinik dikasih 9 sampai 16.000. Tapi ketika dia pesertanya menurun ya percuma juga gitu. Artinya kita melihat juga kualitas puskesmas juga harus kita pertanyakan. Nah, demikian juga 3 sampai 9.000 itu juga apakah mampu nanti untuk bisa digunakan untuk perbaikan puskesmas non BLU. Kalau kita lihat laporan keuangan BPJS Kesehatan per 2021 kemarin, itu sudah ada satu tambahan pendapatan di DJS JKN, yaitu kapitasi. Jadi kapitasi yang dibayarkan kepada puskesmas non BLU ini, kalau nggak bisa dipakai, ditarik lagi ke BPJS Kesehatan. Saya khawatir 3 sampai 9.000 juga nggak bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas puskesmas. Nah, artinya jadi idle juga dan sebagainya. Jadi untuk angka-angka ini kita harapkan sebenarnya harusnya bisa didorong bagaimana distribusi peserta juga harus lebih objektif gitu, dan tidak Pemda tidak meminta untuk puskesmasnya mereka masing-masing, sehingga apa yang dibayar akan kembali. Ya, yang kita harapkan adalah bagaimana peserta mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan yang layak seperti amanat Undang-Undang Dasar pasal 34. Nah, ini kan juga terkait dengan hitung-menghitung ini, jangan sampai untuk menurunkan tingkat pembiayaan kapitasi lebih banyak nanti diserahkan kepada puskesmas gitu kan. Nah, jadi ini persoalan bagaimana terkait dengan angka-angka ini. Tadi pertama yang terkait dengan dokter praktek pribadi dengan ini dipisahkan, ini juga harus dijelaskan oleh pemerintah sebenarnya. Nah, terus kemudian juga terkait dengan bagaimana hitungan-hitungan yang memang dikaitkan dengan koefisien tadi ya. Saya tadi sudah menghitung, jadi saya diskusi sama seorang pengusaha klinik, seorang pemilik klinik itu, kalau pesertanya itu tadi saya hitung dia masuk kelompok 12.000 karena rasio satu dokter itu masih di bawah 5.000. Nah, jadi setelah saya hitung kalau dia lebih banyak 0 sampai 5 tahun ataupun 60 tahun ke atas ya bisa sampai 16.000 kan gitu. Dia tadi bertanya 16.000-nya sampai di mana nih? Bagaimana hitungannya? Saya bilang ya tergantung usia
pesertanya. Kalau nanti lebih banyak 0 sampai 5 dan 60 tahun ke atas, itu koefisiennya lebih tinggi dibandingkan 5 sampai 20 dan 20 sampai 60. Nah, ini juga menjadi perhitungan-perhitungan yang harus diedukasi disosialisasikan oleh pemerintah tentang cara menghitungnya. Nah, jadi memang 16.000 dimungkinkan iya, tapi dengan komposisi usia-usia yang disebutkan 4 kategori tersebut nanti akan kemungkinan sih menurut saya akan tidak sampai ke 16.000. Jadi kalaupun dibilang sampai 16.000 mungkin ada tapi sedikit, tapi lebih banyak itu dia di kisaran di bawah 16.000. Jadi ini terkait dengan komposisi usia peserta yang didaftarkan di FKTP. Nah, ini memang harus dijelaskan komposisi itu sendiri. Nah, berikutnya juga kami sebenarnya dari sisi peserta berharap kan Permenkes 3 ini itu diterbitkan harus mendukung peningkatan kualitas pelayanan. Artinya peserta itu lebih mudah aksesnya, lebih mudah dalam perawatannya, pelayanannya dan sebagainya. Nah, tapi kalau saya lihat di sini tidak muncul untuk yang dikapitasi misalnya ya, terkait dengan non kapitasi tentang ambulans. Ambulans tetap masih disebutkan pelayanannya dari Vaskes ke Vaskes. Nah, saya sebagai koordinator advokasi BPJS itu sering mendengar keluhan ya, bagaimana untuk kelompok-kelompok masyarakat rentan yang harus dari rumah itu mau dibawa ke Vaskes terdekat itu mengalami kesulitan, apalagi misalnya dengan kelompok masyarakat miskin ya, kemudian lansia yang nggak bisa jalan lagi, kemudian juga terkait dengan masalah orang miskin, disabilitas dan orang usia orang miskin, bayi baru lahir dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya juga harusnya dengan konteks pelayanan yang lebih mengacu pada Undang-Undang HAM, Undang-Undang 39 tahun 99 pasal 5, bahwa masyarakat rentan itu harus mendapatkan pelayanan lebih. Nah, tapi ini tidak diakomodir dalam segala regulasi yang ada di JKN. Saya berharap Perpres 82 nanti juga mengakomodir undang-undang lain gitu ya, yang memang sangat terkait dengan haknya si masyarakat rentan. Bagaimana peserta yang disabilitas untuk mengakses ke Vaskes tanpa mendapatkan bantuan, silahkan aja cari misalnya GrabCar dan sebagainya kalau dia mampu. Kemudian juga bagaimana dengan keterbatasannya dia untuk mengakses misalnya jalannya jalan tidak baik dan sebagainya. Ini kan juga bagaimana harusnya carikan jalan solusinya oleh JKN. Nah, tapi nggak muncul gitu. Jadi persoalan-persoalan teknis seperti ini yang harusnya bisa ditambah gitu ya, sehingga kehadiran Permenkes 3 ini tidak sekedar hanya naikin tarif, tapi bagaimana meningkatkan akses pelayanan kepada peserta JKN seperti itu. Nah, kalau kita hitung berapa sih habisnya bensin ketika bisa mengambil pasien dari rumahnya untuk kita bawa ke Vaskes tingkat 1, berapa sih biaya yang apakah akan menyebabkan defisit? Menurut saya juga tidak begitu. Dan tentunya ini yang selalu dikatakan Pak Presiden harus ditingkatkan pelayanan, tapi kan dari sisi para pembantunya selalu berpikir ini ketinggian biayanya, apalagi Menkes akan mengkaji ulang manfaat dan sebagainya. Saya bilang paradigmanya ini kan masih paradigma ketakutan terhadap defisit, tidak berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan sebagainya. Nah, jadi Permenkes 3 menurut saya juga tidak mendukung peningkatan pelayanan kepada peserta JKN ya. Khususnya mungkin kepada peserta masyarakat rentan kita. Nah, tentunya kita mau mengatakan terkait dengan inasi bijis ya. Tentunya kita mau mengatakan bahwa kenaikan ini bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada peserta di Vaskes tingkat lanjutan di rumah sakit. Kami berharap Permenkes 3 ini bisa menjadi solusi, tidak ada lagi seperti yang disampaikan oleh 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita yang dalam videonya mengatakan
rumah sakit memulangkan dalam kondisi belum sembuh dan sebagainya, belum layak pulang dan sebagainya. Nah, ini juga kan menurut saya ya kaitannya dengan tarif ini. Nah, apakah nanti Komisi 9 juga mengkritisi tentang tarif di Permenkes 3 ini? Apakah mereka juga diajak berunding, diajak ngobrol gitu sama pemerintah? Jadi nanti dalam dalam rapat dengar pendapat ya, Komisi 9 menurut saya harus mengkritisi Permenkes 3 ini. Bagaimana bisa menjamin bahwa pelayanan di rumah sakit juga harus ditingkatkan. Tidak ada lagi fraud. Tidak ada lagi yang namanya apotik mengatakan tidak habis ataupun menyuruh pasien membeli obat sendiri. Padahal obat salah satu yang menjadi bagian dalam INA-CBGS ini. Nah, ini kan menjadi hal-hal yang harus kita sampaikan. Permenkes jangan juga hanya sekedar muncul untuk tidak meningkatkan pelayanan kepada peserta. Nah, terkait dengan INA-CBGS, saya berpikir begini, terkait juga gini, saya baca di pasal 48. Dia pasal 48-nya itu mengoreksi Permenkes 51 tahun 2018. Permenkes 51 tahun 2018 kan itu ada dua, urun biaya dan selisih biaya. Tetapi di Permenkes 3 ini di pasal 48 hanya ngomongin soal selisih biaya. Saya nggak tahu nanti nasib urun biaya gimana. Nah, ini juga kan keterkaitan dengan cepatnya Permenkes 51 diterbitkan, tapi urun biayanya nggak selesai sampai sekarang. Nah, fokus pada pasal 48 terkait dengan selisih biaya. Saya melihat kok ini jadi agak ngaco juga gitu ya. Walaupun dalam pasal per pasal berikutnya memang dimungkinkan kenaikan atau naik tingkat top up itu lebih dari satu kelas ya. Kalau di Permenkes 51 itu satu, kelas 2 ya ke kelas 1, kelas 3 ke kelas 2 ya. Nah, kalau ini sekarang bisa dimungkinkan, tetapi dengan selisih yang dibayar sampai PIV bisa yang 75% dari kelas 1 dan sebagainya. Cuma yang menjadi persoalan adalah kenapa selisih biaya ini yang dikecualikan itu diperluas. Kalau di Permenkes 51 itu kan hanya yang PBI. Kalau Perpres 82 juga disebutkan hanya PBI, APBN, APBD. Tapi sekarang di Permenkes 3 ini, di pasal 48 dan sebagainya itu, peserta bukan penerima upah kelas 3 pun dilarang. Tidak boleh naik kelas untuk membayar selisihnya. Ya, jadi PBI sudah dilarang, sekarang bukan penerima upah kelas 3 itu pun dilarang. Demikian juga pekerja yang mengalami PHK yang 6 bulan dijamin maksimal 6 bulan. Itu pun nggak boleh. Yaitu memang ke kelas 3. Jadi yang saya mau katakan penghuni kelas 3 di JKN ini itu didiskriminasi di Permenkes ini gitu loh. Jadi menurut saya apa urgensinya kalau pemerintah mengatakan gini, kan bukan penerima upah kelas 3 kami subsidi. Jadi kayak PBI juga kan dibayarin full sama pemerintah. Nah, kelas 3 ini kan juga disubsidi 7.000, harusnya bayar 42.000, jadi kan bayar 35. Menurut saya kenapa 7.000 bisa menjadi hak orang untuk dilarang gitu loh. Kenapa bukan penerima upah kelas 3 yang sebelumnya boleh naik kelas dengan membayar selisihnya sekarang dilarang? Ini kan persoalan regulasi yang menciptakan diskriminasi gitu loh. Regulasi yang membuat kok jadi tambah turun gitu loh. Kan harusnya dibuka saja. Dan ini kan juga menjadi sebuah bagian dari proses rumah sakit kan lebih, kalau dia bayar selisihnya kan langsung masuk cash. Tidak lagi nunggu sekian hari untuk klaim. Kan ini bagian yang merugikan rumah sakit menurut saya. Harusnya dibuka saja. Saya peserta kelas 3, betul 35.000 saya bayar karena saya dapat subsidi. Tapi kan tidak boleh juga hak saya untuk naik kelas ke kelas 2, ke kelas 1 dilarang gitu. Kalau saya dilarang kan ya nggak bisa begitu dong regulasi. Nah, ini kan bagian dari yang akibat dari tidak pernah diajak masyarakat itu bicara soal Permenkes ini. Sehingga Permenkes ini menciptakan tadi diskriminasi. Kenapa dokter praktek sendiri dibedakan lagi dengan klinik dan sebagainya. Nah, ini kan persoalan kenapa dia harus dikeluarkan dari kelompok itu. Nah, jadi menurut saya ini Permenkes malah menghukum gitu kepada
peserta kelas 3 yang kalau menurut saya ya nggak boleh dong. Kan ini bagian dari kita gotong royong. Kita memiliki hak yang sama untuk kalau dibolehkan naik ya naik juga dong sama-sama dan sebagainya. Mengenai biayanya dari mana, itu kan ada aja. Misalnya orang miskin pun sebenarnya nggak boleh dilarang. Mengenai nanti ada tetangganya, saudaranya mau menambah selisih, misalnya membayar selisih, udahlah Pak, daripada kelas 3 penuh, kita cari rumah sakit yang lain, kita naik ke kelas 2. Kan sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting BPJS tetap membayar kelas 3, selesai. Mengenai selisihnya masuk kepada rumah sakit, kan nggak masalah juga. Kenapa mesti dilarang-larang? Ini kan persoalan hak yang diberikan berbeda jadinya. Nah, itu yang menurut saya bagian dari persoalan-persoalan yang muncul di Permenkes 3 ini. Nah, kemudian juga nanti terkait dengan KRIS, kelas rawat inap standar. Ya kan disebutkan di situ masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, walaupun ada tarif rumah sakit umum dan sebagainya. Nah, ini juga seharusnya kita berharap ya bahwa kalaupun nanti akan ada kelas rawat inap standar, ini juga bisa bagaimana tujuan dari Permenkes 3 menurut saya yang harus kita dorong adalah bagaimana juga rumah sakit yang belum bekerja sama karena menilai harga tarif inasi bisnisnya belum masuk ke harga keekonomian versi mereka, itu juga mau tertarik ikut begitu. Walaupun mungkin nggak sama dengan fee for service yang mereka rumah sakit tentukan, tapi paling tidak bisa peningkatannya itu menarik rumah sakit ini, rumah sakit swasta maksud saya, yang mau menjadi bekerja sama begitu. Sehingga dari sisi supply tempat tidur, ketersediaan lebih banyak. Akses kita lebih mudah peserta ini. Nah ini kan persoalan nanti kaitan dengan KRIS yang kalau mengacu pada pasal 18 PP 47 tahun 2021 kan dibatasin juga. Tempat tidur, ruang perawatan tempat tidur ini untuk untuk pelayanan kelas rawat inap standar itu kan rumah sakit pemerintah minimal 60%. Kalau dia patok oleh pemerintah itu, rumah sakit pemerintah itu 70%, kan artinya akses kita juga jadi hilang yang 30%. Rumah sakit swasta 40% minimal. Kalau dia hanya dikasih 60%, 40% juga kan hilang dan sebagainya. Nah, artinya semakin sulit kita mengakses kalau tarif ini pun tidak bisa mendorong rumah sakit untuk ikut menjadi mitra BPJS Kesehatan dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya penting untuk kita tanyakan juga kepada pemerintah. Sebenarnya hadirnya Permenkes 3 ini apakah hanya sekedar menaikkan nominal, apakah hanya sekedar menaikkan janji yang sudah berkali-kali dijanjikan, akhirnya dirilis lah setelah 6-7 tahun tidak naik dan sebagainya. Nah, kemudian juga terkait dengan inasi bijis ini, memang sampai sekarang kita nggak tahu nih. Tadi ada wartawan nanya ke saya, menurut Bapak ini sudah memberikan nilai lebih nggak kepada nilai tambah kepada rumah sakit? Saya belum sampai saat ini, saya bilang saya belum pernah dengar ada dokter yang komplain terkait dengan nilai-nilainya ya. Kalau misalnya sudah pernah diajak berunding, sudah merupakan hasil perundingan itu, yang menurut saya sih nggak perlu dikomplain lagi. Tapi kalau memang tidak dilibatkan, ya berhak juga komplain. Karena memang prosesnya tidak mengikuti pasal 24 ayat 1, pasal 11 huruf D, dan pasal 96 di Undang-Undang 13 tahun 2022. Nah jadi ya mudah-mudahan di sini bisa ada yang sudah bercerita terkait dengan materi, terkait dengan nilai-nilai inasi bijis yang memang ditetapkan di Permenkes 3 oleh pemerintah saat ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tentunya kita berharap sebenarnya keterbukaan dalam proses pembentukan undang-undang regulasi ya, peraturan perundangan. Peraturan perundangan itu tidak hanya undang-undang tapi juga peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri kesehatan, peraturan menteri ketenagakerjaan dan sebagainya. Nah, jadi ini yang memang harus kita harus terlibat lah. Ya, seorang pejabat di Kementerian Tenaga Kerja yang saat ini sedang bagaimana mendorong perbaikan pasal 27 terkait dengan pekerja yang ter-PHK, itu juga merasa kok ini kita kayaknya ditinggal gitu loh. Nah ini persoalan antar kementerian juga ditinggal gitu. Bagaimana proses pembuatan regulasi JKN itu
kesannya tertutup, dan ini yang menurut saya harus bisa lebih terbuka lah ya. Kita harus belajar dari bagaimana masyarakat kita komplain terkait dengan Perpu karena masalah formil ya, masalah keterlibatan masyarakat yang sudah diamalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian tanggapan presentasi secara lisan saja, walaupun saya sudah poin-poinnya, tapi saya belum masukkan dalam presentasi saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih.